Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli mutwala siddin wa ahlibni murida sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zaqal batil al batil kana zamma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Qala al-mu'allif rahimallahu nafa'ana bihi wa bil hudan ya rabbal alamin. Para bapak jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, pada saat ini di paruh kedua sepertiga kedua bulan Sya'ban, kita akan memulai kajian kitab Maqasidus Shaum, tujuan-tujuan ibadah puasa. Kitab ini kita kaji secara bergantian. Jadi saya sendiri akan menyampaikan, nanti Ibu Samton para pengawas. Targetnya khatam nanti ketika tanggal 30 Sya'ban, insyaallah khatam. Karena berdasarkan pengalaman, kalau kajiannya 1 jam setengah, ini sekitar 6 kali pertemuan khatam. Alhamdulillah saya sudah membaca kitab ini 4 kali. Yang pertama mutola'ah, yang kedua tentunya saya khatamkan di 2 masjid di Ramadan yang lalu. Satu Masjid Al-Hidayah Karangkoso, yang dua Masjid Darussalam Gundu yang berada di Kota Batu. Baik. Kenapa latar belakangnya kok ini kita kaji di bulan Sya'ban? Kalau di kalangan pesantren itu terbiasa ketika separuh bulan Sya'ban itu biasanya pengajian sudah dimulai, nggak nunggu Ramadan. Kenapa kitab ini kita kaji mulai bulan Sya'ban? Terkandung maksud agar nanti tujuan-tujuan puasa itu benar-benar kita pahami ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Biasanya ketika kita puasa baru mengkaji, akhirnya agak terlambat. Ada sesuatu yang mestinya kita amalkan, akhirnya tidak bisa kita amalkan. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kalau minggu depan sama duduk di sini aja yang mengaji, nggak enak kalau berdiri. Duduk bawa kitab biasa ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam tasliman katsira. Qala Syekh Al-Faqih Al-Imam Al-Alim As-Sayyid Al-Fadil Muftil Muslimin Baqiyatus Salafis Shalih Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdissalam bin Abil Qasim As-Sulami As-Syafi'i hafizahullah wa abqahu wa ridhahu an wa radahu bimannihi wa karamihi. Berkata Al-Faqih, berarti orang yang ahli di bidang agama. Al-Imam, seorang pemimpin. Al-Alim, orang yang ahli ilmu. As-Sayyid Al-Fadil, Sayyid itu ya katakanlah julukan orang-orang berpandang. Al-Fadil, orang yang memiliki keutamaan. Muftil Muslimin, yang dulu memberikan fatwa kepada orang Islam. Baqiyatus Salafis Shalih, ini termasuk generasi daripada ulama-ulama salaf yang masih ada. Namanya Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdissalam bin Abil Qasim As-Sulami As-Syafi'i hafizallahu abqahu. Insyaallah kitab ini dasarnya nanti ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Kalau hadis yang nggak sahih nggak diamalkan tidak apa-apa, namanya hadis yang nggak sahih. Kalau sahih silahkan. Tapi bagi orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah, kalau untuk keutamaan sebuah amal, hadis-hadis itu juga bisa, asalkan nilainya kelihatan dari baik. Jadi baik itu bisa diukur dari dalil, kebaikan itu sebenarnya juga bisa diukur dari hati. Orang itu nggak bisa membohongi hatinya. Pencuri itu ngerti kalau mencuri itu jahat. Buktinya dia menunggu nggak ada orang, tahu kalau perbuatannya salah. Tapi kenapa dilakukan? Karena dia tidak bisa menahan hawa nafsu. Kalah dengan nafsu yang sudah dididik oleh setan pertama. Langsung aja, karena waktunya 1/4 jam. Nggak boleh. Kalau lebih 1/4 jam saya mendolimi dengan tolong dikat. Ada yang katakan kita 1/4 jam itu. Karena disiplin. Karena kita butuh makan, butuh istirahat. Kita paham lah, sama-sama SN. Kitabus Shaum, ya, menerangkan tentang puasa. Wa fi asyaratu usulin. Jadi dalam Kitabus Shaum ini ada 10 pasal. Al-fasul awal fi wujubi, menerangkan tentang wajibnya puasa.
Qala Allah Ta'ala azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini dasar wajibnya puasa sudah mafhum. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman, kutiba 'alaikumusiyam diwajibkan atas kamu berpuasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Tujuannya la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi pribadi yang muttaqin. Nah, bagi yang bawa ballpoint itu senjatanya. Jadi orang ngaji itu derajatnya ada 4 ya. Kanjeng Nabi dawuh kun aliman, 1 alim. Alim itu berarti bilang ngajar. Melorot kedua, au muta'allim. Muta'allim itu belajar membawa catatan. Kemudian mustami itu bodoh kuping tok cukup. Nah, ini beda derajatnya. Jadi pertama alim mengajar, yang kedua muta'allim mengaji membawa catatan, itu namanya muta'allim. Ya. Kemudian mustami, nah, mendengarkan cukup. Kemudian yang keempat mukhib, seneng tok. Nah, misalkan kayak besok ada mukhibnya, karena kalau besok ini habis ngaji gini ada soto gratis. Sekarang hari Senin belum, itu pancingannya. Jadi kalau besok sotonya gratis, ada sotonya besok. Silakan ikut kajian, seperempat jam aja cukup. Kalau lebih dari 4 jam silakan protes. Sudah Pak, Ustaz, sudah seperempat jam silakan turun, gitu aja tidak apa-apa, halal. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Jadi itulah yang mendasari kewajiban puasa. Al-Baqarah 183. Jadi ditegaskan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, artinya orang-orang sebelum umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diwajibkan puasa. Puasa macam-macam. Nabi Zulkifli itu tiap hari puasa. Ya cuma ada buka, malam halal, tiap hari puasa. Nabi Dawud sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Kalau umat Muhammad enak, 1 tahun itu hanya diwajibkan melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan aja. Nah, anjurannya ya bisa Senin Kamis, bisa Yaumul Bid, bisa puasa Sa'ban, terserah, itu sunnah. Kalau hari ini makan juga enggak ada dosa, tapi hari ini puasa ya silakan karena ini sunnah. Dan puasa terbaik setelah Ramadan adalah bulan Sa'ban. Tidak ada Rasulullah banyak melakukan puasa sunnah selain bulan Sa'ban. Makanya mari puasa. Aku puasa paling bisa puasa. Inginannya turun puasa. Maknahu apanya? La'allakum tattaqun an-nar bisawmi. Maknanya la'allakum tattaqun itu supaya kamu bertakwa kepada Allah, takut kepada api neraka bisawmi dengan cara melakukan puasa. Artinya orang dengan puasa itu bisa terhindar dari siksaan api neraka. Soalnya di sini mu'allif pengarang kitab menerangkan la'allakum tattaqun an-nar bisawmi, supaya kamu menjadi orang muttaqin, ya, takut kepada neraka dengan cara berpuasa. Kalau cirinya muttaqin bisa dikaji dalam surah Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 5. Bisa dikaji surah Al-Imran ayat 135 sampai 136. Bisa dikaji dalam surah Ad-Dariyat ayat 16 sampai 22. Itu ada ciri-ciri orang muttaqin di situ disebutkan. Yang paling menarik kalau kita itu ngaku muttaqin, kita itu loman. Lek medit ojo ngomong muttaqin. Sama cari dalam Al-Qur'an cirinya orang bertakwa, baik dalam Al-Baqarah, dalam Ali Imran maupun dalam surah Ad-Dariyat, semuanya mengandung arti dermawan. Kalau dalam surah Al-Baqarah bahasanya wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian harta benda mereka infakkan di jalan Allah. Kalau dalam surah Al-Imran ya ayatnya alladzina yunfiquna bis-sarra wad-dharra, orang-orang yang menafkahkan hartanya dari segi sarra wad-dharra, baik uangnya banyak atau uangnya dikit, atau kapan duit tapi sing duit. Ini masih disuruh sedekah. Meningkat lagi dalam surah Dariyat, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Jadi wong jaluk ya dikai, wong gak jaluk ya dikai karena loman. Jadi semua ciri muttaqin itu orangnya dermawan. Jadi kalau kita ngaku orang muttaqin tapi kok medit, gak pernah sedekah, gak tahu ngebosi kancane ngejak mangan gelas, ojo menganggap muttaqin. Masih pegawainya khutbah, pegawainya maca kitab, Quran apal, gak tahu sedekah medit, jangan dianggap itu orang muttaqin. Karena dalam Al-Quran 3 surah itu ciri-ciri muttaqin itu orangnya dermawan, pasti pernah memberi orang lain atau sering memberi orang lain.
Jadi wong medit itu gak cocok. Apal Quran medit itu gak cocok. Gak dilakoni Quran. Fa inna saumahu sababun li ghufranid dzunub al-mujibati lin-nar. Karena puasa di bulan Ramadan itu jadi sabab diampuninya dosa al-mujibati yang mewajibkan lin-nar masuk neraka. Jadi wong dosa itu wajib dilebokno neraka. Saya 2 hari yang lalu ya ngaji di Musbah. Jadi kalau membaca Quran juga harus jeli, harus baca tafsir. Kalau sakarepe dhewe. Kalau menyangkut orang kafir, neraka itu kholidina fiha, selama-lamanya. Tapi kalau orang muslim, orang mukmin mati, meskipun masuk neraka, pasti masih dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kholidina itu kalau dikaji ayat-ayatnya tuh menyangkut orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan ada pertanyaan ke beliau itu seperti itu. Jadi kita tuh nggak bisa merangkan Al-Quran kalau tidak membaca tafsir. Ngapunten ya, yang banyak salah kita dengarkan orang menafsirkan innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Lah kok ditafsiri saya jadi kasih itu karena usaha saya. Keliru pol, sama buka tafsiri. Paling tidak silakan buka tingkat tafsir. Nah, bagaimana tafsirnya? Sesungguhnya Allah tidak merubah satu kaum kecuali dia merubah dirinya sendiri. Bagaimana tafsirnya? Nah, jadi tafsirnya itu orang itu diciptakan Allah dalam keadaan fitrah. Uang ini takdir saja nih fitrah semua. Loh kok dia maksiat? Itu jangan nyalakan Allah, itu karena diri sendiri. Tafsirnya seperti itu, bukan kita jadi baik itu karena kita, bukan, keliru kok. Rasakan tafsir. Coba silakan dibuka kitab-kitab tafsirnya. Bagaimana maknanya innallaha la yughayyiru biqaumin. Jangan kita punya jabatan, kita kaya terus karena usaha kita, salah besar seperti itu. Kalau dikaji dari ilmu tafsir. Jadi kalau kita maksiat, nah, kok berubah maksiat? Itu karena awake dhewe, kaulah nyalahna Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahihain Nabi sallallahu alaihi wasallam anqal bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5. Ala an ta'budallah wa takfura bima dunihi. Yang satu, hendaknya orang itu menyembah kepada Allah dan mengkufuri, mengingkari selain Allah. Jangan sampai menganggap ada kekuatan-kekuatan terselubung selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maknanya tahu sendiri lah. Wa iqamis shalah, menegakkan salat, enggak cukup menjalankan. Menegakkan itu enggak sama dengan menjalankan. Tegak itu harus terus. Di Quran itu ada unsur-unsurnya, lebih dari 5 menegakkan itu. Salatnya kudu khusyuk, salatnya harus tepat waktu. Ya lihat Al-Qur'an itu aja. Salatnya ya khusyuk itu kan ada dalilnya. Salatnya tidak lelet, tidak lalai, itu ada menegakkan Al-Qur'an. Salatnya itu kontinu. Nah, itu. Jadi kalau bicara menegakkan Al-Quran, silakan dibuka tafsir tentang sholat, tentang Al-Quran. Nanti akan ketemu. Oh, maknanya yuqimuna sholat karena aqimis sholat li dzikri. Oh, ternyata sholat itu daripada Allah. Kemudian kalau dalam surah Al-Mu'minun itu ada alladzina bisanu khashi'un atau dengan yukhafidun. Banyak ayat-ayatnya. Itu tafsiri dengan itu. Ya, kata-kata yuqimuna sholat itu tafsiri dengan Al-Quran. Bagaimana orang menegakkan sholat itu? Wa ita zakat, menyampaikan zakat, wa hajjil bait, haji ke Baitullah, wa shaumi Ramadan. Ya. Saya tambah 1 paragraf. Kalau sekiranya lebih 15, mohon maaf. Tambah 1 paragraf aja. Ya. Lisaumi fawaidun. Jadi puasa itu al-faslani fi fadhail, tentang keutamaan puasa. Jadi keutamaan itu untuk motivasi kita melakukan ibadah. Tapi kalau orang udah ikhlas, itu kita tuh sebagai abdun. Sama baca Sayyidul Ikhtifal. Wa ana abduka, kita mengaku sebagai hamba. Jangan mengharap pahala dari Allah. Namanya budak itu tidak berhak mendapatkan gaji. Beda dengan ASN, beda dengan buruh. Kalau budak tidak berhak mendapatkan gaji. Awake dhewe jane ya gak berhak nuntut ganjaran dengan Gusti Allah. Wong kita itu abdun. Pengakuan dalam istighfar, wa ana abduka. Saya ini hambamu. Hamba itu silakan ibadah. Gak ada arep swarga, gak ada arep ganjaran seperti itu. Baik, apa faedahnya puasa? Saya baca aja keterangannya besok masih saya, besok lusa Ustaz lain. 1, rabbud darajat, derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa takfirul khati'at, ya. Jadi kesalahan-kesalahan kita akan dikempur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kasrul syahwat, keinginan hawa nafsu kita akan dipecah dengan pelaksanaan ibadah puasa. Jadi nafsunya gak teman-teman, keinginan duniawi itu gak terlalu dengan puasa.
Gak nyatanya pasar tambah rame, tapi biasanya kata sedekah. Ya, ramenya pasar itu biasanya untuk sedekah. Ya kadang-kadang beli baju baru, tapi sing akeh kan tuku jajan, apa kayak suguhan hari raya. Wa taksirus sedekah. Nah ini juga dengan puasa nanti keutamanya bisa memperbanyak sedekah. Makanya poso pasarnya tambah rame. Karena nanti untuk persiapan sedekah yo megengan, yo maleman, istilahnya mau macam-macam, yo nusulul Quranan istilahnya, nanti persiapan itu. Jadi sedekah tambah banyak insyaallah. Kemudian wa tawfir taat dan memperbanyak taat. Nah, biasa gak tahu sembahyang sunnah bareng Ramadan, akhirnya sembahyang sunnah. Maaf, ini orang kementerian agama, jangan aja bangga dengan jumlahnya 20 terawih itu menit 20 rakaat. Sik kalah ganjarannya karo 8 menit tapi setengah jam. Jadi saya ini orang itu, tapi juga pesan-pesan juga. Lek terawih aja cepet-cepet, senengane terawih 20 ngilokno sing 8. Sing 8 itu setengah jam, sing 20 ya 5 menit mari. Kira-kira ganjaran akan di. Saya yakin banyak 30 menit selesai. Jadi di samping kuantitas, jumlah kualitas, mutunya ibadah itu kau oleh balapan. Ini orang kementerian agama loh, sampai imami 5 menit cukup. Berikutnya wa syukru alimil khafiyat, mensyukuri zat yang memberi nikmat-nikmat yang tidak tampak. Kita tuh kan seperti kita sekarang tuh bernapas, tapi apakah pernah kita alhamdulillah aku sabar enggak tahu. Tapi lewis kena covid menggek bareng regane apa namanya oksigen mahal 3,5 juta kayak kroso. Lek ngono sehat iku larang. Alhamdulillah sing sabar saya kayak kroso. Ya. Jadi nanti bisa syukru alimil khafiyat, kita mensyukuri kepada Allah yang memberikan nikmat-nikmat yang samar yang rahasia. Wal inzijaru an khawatiril ma'asi wal mukhalifat. Kemudian berikutnya yang ketujuh ini fungsinya puasa inzijar, mencegah dari khawatiril ma'asi, dari apa? Bisikan-bisikan hati kemaksiatan, wal mukhalifat, dan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Nah, 7 fadilah puasa ini nanti akan diurai satu persatu pada pertemuan besok yang akan datang. Bagi rekan-rekan di kantor, guru-guru silakan mengikuti kajian ini. Insya Allah setengah jam lagi sudah masuk di YouTube. Jadi mulai besok insya Allah sudah mulai materi. Nah, mudah-mudahan kita tidak kehilangan momen ketika kita melaksanakan puasa. Kita sudah tahu tujuan puasa itu apa, keutamaannya itu apa, kenapa itu kok puasa. Agar kita tahu semua argumentasinya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, menjadi ilmu yang berkah. Ada kelebihan waktu, saya mohon maaf yang sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.